dealing with it. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Ririn Tanjung dengan NIM 2161201235. Perkenalkan, nama saya Erlisna Tulambanua dengan NIM 2161201216. Perkenalkan, saya Juniati Sujak dengan NIM 2161201222. Saya Putri Carolina Simatupang dengan NIM 2161201230. Perkenalkan, nama saya Beono Tulambanua dengan NIM 2161201213. Saya leader dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Industrial Revolution 4.0, revolusi 1 sampai 4, serta menjelaskan dampak COVID-19 terhadap bisnis. Untuk tahu kelanjutannya, mari simak video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 merupakan revolusi pertama yang terjadi pada abad ke-18, ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Di Inggris, mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanisme pertama yang dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil. Selain itu, mesin uap digunakan pada bidang transportasi. Transportasi internasional pada masa itu adalah transportasi laut yang masih menggunakan tenaga angin. Namun penggunaan angin pada alat transportasi pun mulai berkurang semenjak James Watt menemukan mesin uap yang jauh lebih efisien dan murah dibandingkan mesin uap sebelumnya pada tahun 1776. Dengan mesin uap tersebut, kapal dapat berlayar selama 24 jam penuh jika mesin uap tetap didukung dengan kayu dengan batu bara yang cukup. Revolusi industri ini memungkinkan bangsa Eropa mengirim kapal perang ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang jauh lebih singkat. Sejak itulah negara imperialis di Eropa mulai menjajah dan berdatangan ke kerajaan di Asia dan Afrika. Namun selain penjajahan, terdapat dampak lain dari revolusi industri ini, yaitu pencemaran lingkungan akibat asap mesin uap itu sendiri dan limbah-limbah pabrik lainnya yang dapat merusak ekosistem dan keseimbangan lingkungan sekitar. Sekian penjelasan revolusi industri 1.0 dari saya, kemudian dilanjutkan oleh Erlisna Tulambanua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi revolusi 2.0. Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Tenaga otot yang saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap, perlahan mulai tergantikan lagi oleh tenaga listrik. Walaupun begitu, masih ada kendala yang menghambat proses produksi di pabrik, yaitu masalah transportasi. Nah, revolusi ini terjadi dengan terciptanya lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau compactor belt pada 1913. Revolusi industri kedua ini juga berdampak pada kondisi militer pada Perang Dunia Kedua. Ribuan tank, pesawat, dan senjata diciptakan dari pabrik-pabrik yang menggunakan lini produksi dan ban berjalan. Hal ini terjadi karena adanya produksi massal atau mass production, perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri boleh dibilang menjadi komplit. Hal ini mengakibatkan proses produksi berubah total karena untuk menyelesaikan satu mobil tidak diperlukan satu orang untuk merakit dari awal hingga akhir. Para perakit mobil dilatih untuk menjadi spesialis yang mengurus satu bagian saja. Baik, selanjutnya revolusi industri 3.0 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Juniati Sujak. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang revolusi industri 3.01. Revolusi industri 3.0. Setelah revolusi industri yang kedua, manusia masih berperan sangat penting dalam proses produksi berbagai macam jenis barang. Tetapi, setelah revolusi industri yang ketiga, manusia tidak lagi memegang peranan penting tersebut. Revolusi ketiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Sekian penjelasan materi tentang revolusi industri 3.0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Carolina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi revolusi industri 4.0. Revolusi ini sedang ramai diperbincangkan saat ini. Industri ini menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Nilai industri ini berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih.
Pada industri ini, teknologi manufaktur sudah masuk pada otomatisasi dan juga pertukaran data. Revolusi Industri 4.0 telah banyak mengubah bidang kehidupan manusia seperti bidang ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Secara singkat, industri ini menanamkan teknologi cerdas di berbagai bidang kehidupan manusia. Sekian penjelasan Revolusi Industri 4.0 dari saya. Kemudian Bewanolo Telambanua akan menjelaskan dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengaruh COVID-19 terhadap bisnis. Tak terasa sudah hampir 1 tahun, pandemi COVID-19 sudah melanda dunia, khususnya di Indonesia. Tentu tidak ada seorang pun yang memperkirakan bahwa tahun 2020, dunia akan dilanda bencana seperti ini. Seperti halnya, tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020 disambut dan gegap gempita oleh masyarakat Indonesia. Mungkin yang sedikit membedakan adalah banjir awal tahun yang melanda beberapa lokasi di Jabodetabek. Kemunculan virus corona mulai terdeteksi pertama kali di negara Cina pada awal Desember 2019. Kala itu, sejumlah pasien berdatangan ke rumah sakit di Wuhan dan gejala penyakit yang tak dikenal. Kemudian, Dr. Li Wenliang menyebarkan berita mengenai virus misterius tersebut di media sosial. Dari latar belakang di atas, maka kita mencoba menerka bagaimana dunia kerja melihat hal tersebut, terutama pada kebijakan rekrutmen karyawan di masa mendatang. Pandemi COVID-19 yang membawa berbagai dampak ini kemungkinan merubah cara perusahaan dalam merekrut calon karyawan, di mana perusahaan tentu akan lebih mempertimbangkan calon-calon karyawan yang memiliki kompetensi pada bidang terkait. Untuk itu, semua elemen pada bidang pendidikan juga harus berbenah supaya menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki kompetensi. Baik dosen maupun mahasiswa harus merubah cara mengajar dan belajarnya. Pelatihan-pelatihan pada bidang kompetensi tentu harus mulai digalakkan supaya menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada dunia usaha. Perubahan lainnya adalah cara pandang perusahaan terkait dengan pekerja multitasking. Sebelum adanya pandemi, mungkin perusahaan sangat menghindari adanya pekerja multitasking, seringkali tidak efisien dan bahkan dapat mengganggu kesehatan. Namun, saat ini justru pekerja-pekerja multitasking inilah yang kemungkinan besar akan dibutuhkan perusahaan, di mana pekerja ini mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang diberikan kepadanya. Rencana ini juga tidak sedikit hal positif yang dapat kita petik. Salah satu hal positif tentu adalah kita dipaksa melek akan teknologi dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Pandemi ini juga memaksa kita untuk peduli pada kesehatan sehingga selalu menerapkan hidup bersih dan teratur. Kemudian tidak semua usaha juga mengalami penurunan atau kebangkrutan. Salah satu usaha yang mengalami peningkatan pada masa pandemi tentu saja adalah usaha di bidang obat-obatan dan alat kesehatan. Usaha lainnya yang juga mengalami peningkatan pada masa pandemi yaitu usaha tanam hias dan kuliner. Intinya adalah pada setiap musibah atau kejadian akan selalu ada hikmah yang dapat kita petik. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih.